Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki pelajaran tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, 6. Semoga kalian saat ini masih dalam keadaan sehat, walafiat, dan bersemangat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca bismillah. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran 4 ini termuat dua muatan pelajaran, yaitu yang pertama PPKN, yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, sobat belajar, masih semangat? Sudah siap? Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus berikut ini. Judulnya tentang pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sedang sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, sobat belajar, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dalam tulisan tadi ya. Perhatikan kolom berikut. Nah, judulnya tadi apa? Kemudian tokohnya siapa saja? Sifat tokohnya bagaimana? Tempatnya tadi di mana, kemudian awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya seperti apa, kemudian pesan moral atau amanat yang disampaikan apa.
Gimana sobat belajar? Udah ya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, judulnya tadi tentang pentingnya tegur sapa. Tokohnya ada Nenek Ijah dan Pak Tulus sebagai kepala desa. Sifat tokohnya Nenek Ijah mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempatnya ada di kampung Serehwangi atau desa Serehwangi. Awal ceritanya kedekatan warga Serehwangi. Akhir cerita tegur sapa membangun kepedulian. Pesan atau amanat yang disampaikan, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Udah ya sobat belajar. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus apa saja ya sobat belajar? Pertama, Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Serehwangi apa saja ya sobat belajar? Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Yang kedua, ketika berpapasan mereka saling menegur. Warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah yang sedang sakit. Semua sukarela membantu. Sikap baik apa saja yang dapat kita contoh dari warga kampung Serehwangi? Mereka saling bertegur sapa, saling menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu yang harus kita contoh ya sobat belajar. Sikap lain yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari apa saja sobat belajar? Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Sarung tenun Samarinda merupakan kerajinan tangan khas yang berasal dari Samarinda. Nah, sarung ini merupakan jenis kain tenun tradisional karena cara membuatnya masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu dengan alat tenun yang bernama gedokan. Jadi bukan dengan mesin. Jadi pembuatannya pun juga memerlukan waktu yang cukup lama. Gambar berikut ini menunjukkan proses pembuatan kain dan baju. Proses ini dimulai dari diambilnya kapas dari pohonnya. Nah, kapas-kapas ini akan digiling dan dipisahkan dengan bijinya. Selanjutnya, kapas-kapas ini akan dipintal dengan alat pemintal menjadi benang-benang. Nah, proses pemintalan ini disebut dengan spinning. Selanjutnya, benang-benang yang sudah jadi akan ditenun dengan alat tenun yang bernama gedokan. Nah, nanti hasilnya adalah lembaran-lembaran kain. Lembaran-lembaran kain yang sudah jadi akan dikirim ke penjahit untuk dibuat pola bajunya. Setelah pola baju jadi, penjahit akan menjahit baju ini dan jadilah baju yang bisa kita gunakan. Berikutnya kita akan belajar tentang apresiasi karya seni. Nah, kalian pasti masih ingat apa itu apresiasi karya seni, yaitu menghargai, menilai, atau menghayati suatu karya seni. Pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Dongeng merupakan cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi. Nah, saat kecil kita suka sekali kan mendengarkan dongeng. Nah, contohnya
yang masih Bu Nova ingat, yaitu cerita tentang kancil yang mencuri timun, kemudian ada kancil dan buaya, dan masih banyak lagi. Nah, dalam sebuah dongeng, tokoh-tokoh yang ada bisa manusia, kemudian ada hewan dan juga ada tumbuhan. Nah, jika tokoh ceritanya itu berupa hewan atau tumbuhan yang tingkah lakunya seperti manusia, misalnya hewan tersebut bekerja, kemudian bisa membuat sesuatu atau menghasilkan barang. Nah, itu disebut sebagai fabel. Kemudian dalam sebuah dongeng juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh ada tokoh pembantu dan tokoh utama. Kemudian ada alur atau jalannya cerita dan pesan moral atau amanat. Jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari cerita tersebut. Demikianlah penjelasan materi tematik tema 4 subtema 3 pembelajaran 4, 5, 6. Semoga kalian dapat memahami dan masih bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.